selalu baik dan tetap sehat ya. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai Bina Iman Online, yuk kita berdoa dulu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mengikuti Bina Iman Online pada hari ini. Yuk kita ambil sikapnya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berkatilah kami ingin memulai sekolah minggu online. Berkatilah cici-cici pembina dan teman-teman. Berkatilah semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, selamat mengikuti Bina Iman Online pada hari ini. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah. Yesus amat cinta berat sayang. Oh giralah, oh giralah, oh giralah. Yesus amat cinta berat sayang. Oh giralah. Jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, sudah siap untuk dengarkan cerita pada hari ini? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Hari ini Kakak Gaby mau cerita tentang Santo Tarsisius. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Nah, adik-adik yang sudah dibaptis pasti memiliki nama santo atau santa pelindung. Seperti Kakak Gaby memiliki nama santo pelindung yaitu Santo Gabriel. Nah, kenapa sih seseorang bisa diangkat menjadi nama santo atau santa? Nah, pastinya mereka memiliki ceritanya masing-masing adik-adik. Karena kan nama santo dan santa ada banyak, jadi ceritanya juga beda-beda. Pastinya mereka selama hidupnya melakukan hal-hal yang suci untuk Tuhan, seperti Santo Tarsisius. Nah, Santo Tarsisius ini masih berumur 10 tahun adik-adik. Dia masih sangat muda ya adik-adik ya. Nah, Santo Tarsisius ini rajin banget ke gerejanya. Dia juga ikut menjadi seorang putra altar atau biasa yang sering disebut sebagai Miss Dinar. Adik-adik tahu kan Miss Dinar yang suka ngebantuin Romo di gereja. Nah adik-adik, pada saat itu Santo Tarsisius sedang ikut misa adik-adik di gereja di Roma. Nah setelah selesai misa, tiba-tiba ada Romo yang ngomong di depan. Romonya ngomong kayak gini, ada saudara-saudari kita yang sedang ditahan dan besok mereka akan dimasukkan ke dalam kandang singa yang kelaparan. Nah,
Mereka ini ingin sekali untuk menyantap perjamuan kudus atau tubuh Kristus sebelum mereka meninggal di kandang singa. Setelah itu, romonya nanya, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke penjara untuk mengantarkan tubuh Kristus untuk para tahanan? Nah, adik-adik tahu kan tubuh Kristus yaitu hosti. Hosti yang warnanya putih itu yang komuni. Biasanya yang sudah menerima komuni pertama pasti tahu itu yang bulat yang biasa dibagikan oleh romo atau prodiakon. Nah, setelah itu orang-orang pada nggak mau adik-adik. Mereka semua pada takut karena mereka harus membawakan hostinya ke penjara. Terus tiba-tiba Tarsisius dalam hatinya ngomong kayak gini, kayaknya aku bisa deh. Terus dia nengok ke mamahnya ada di sebelahnya. Terus mamahnya ngangguk adik-adik. Ketika itu Tarsisius pun berdiri. Terus dia bilang gini, Romo, aku bisa mengantarkan hosti untuk saudara-saudari kita yang ada di tahanan. Terus Romonya geleng-geleng, enggak, jangan, kamu masih kecil. Karena dia kan masih berumur 10 tahun ya adik-adik ya. Dia masih sangat kecil. Nanti kalau misalkan kamu ditangkap, terus kamu harus apa? Kata Romonya gitu. Terus kata Tarsisius, jangan khawatir Romo, percayalah padaku. Aku pasti bisa membawakan hosti untuk para tahanan dengan selamat. Akhirnya Romonya pun percaya dan dia mempercayai Tarsisius untuk membawakan hosti kepada para tahanan. Nah, akhirnya Tarsisius pun berjalan. Dia jalan menuju ke penjara. Nah, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada teman-temannya datang. Teman-temannya terus ngajak main. Tarsisius, ayo kita main. Terus Tarsisiusnya nolak, karena Tarsisius kan lagi bawain hosti ya. Terus teman-temannya marah, kenapa sih Tarsisius gak mau diajakin main? Terus teman-temannya nanya, Tarsisius, apa sih yang sedang kamu pegang? Tarsisius gak mau ngasih tahu. Tarsisius cuma diem adik-adik. Terus teman-temannya marah, kenapa sih Tarsisius kayak gitu? Terus akhirnya teman-temannya mau ngerebut hostinya adik-adik. Tapi Tarsisius masih pegang erat-erat, pegangnya kencang banget. Sampai-sampai Tarsisius terjatuh adik-adik. Terus setelah itu salah satu temannya ada yang marah sama Tarsisius. Akhirnya dia ngambil batu. Terus batunya dilempar ke Tarsisius. Dan teman-teman yang lainnya pun ikutan. Mereka semua ngambil batu dan batunya dilemparkan kepada Tarsisius. Jahat ya adik-adik ya. Adik-adik gak boleh kayak gitu ya. Nah, akhirnya Tarsisius pun pingsan adik-adik. Nah, setelah Tarsisius pingsan, terus ada seseorang yang datang, terus teriak, berhenti! Kalian ngapain Tarsisius? Terus akhirnya teman-teman Tarsisius semuanya ketakutan dan mereka kabur adik-adik. Akhirnya orang itu pun nyamperin Tarsisius dan memeluk Tarsisius. Terus tiba-tiba Tarsisius terbangun adik-adik. Terus Tarsisius bilang, tubuh Kristus itu masih ada di tanganku. Terus tiba-tiba Tarsisius pun memejamkan mata dan dia meninggal. Nah, gitu deh adik-adik ceritanya. Setelah dia meninggal, akhirnya dia pun diangkat menjadi nama Santo atau Santa. Nah, adik-adik, jadi yang diangkat sebagai nama Santo atau Santa bukan orang yang sudah dewasa saja adik-adik. Anak-anak seperti adik-adik pun bisa. Nah, adik-adik juga harus meneladan seperti Santo Tarsisius. Walaupun dia masih muda, tapi dia udah rajin ke gereja. Dia rajin ikut pelayanan gereja, seperti menjadi putra altar. Adik-adik juga harus rajin ya ke gerejanya, rajin pelayanan gerejanya juga. Oke adik-adik, bisa ya? Oke adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sekarang waktunya kita bikin aktivitas. Nah, untuk aktivitas minggu ini, nanti di description di bawah ada file adik-adik. Nah, nanti di filenya itu adik-adik bisa print di dalam bentuk kertas seperti ini.
Nah, nanti kalau sudah di print, adik-adik akan ngeliat tuh ada kayak kotak-kotak gitu. Terus ada hurufnya juga. Nanti adik-adik cari nama Santo dan Santa. Nama Santo dan Santa ada banyak ya adik-adik ya. Dan di dalam kotak-kotak ini ada nama Santo dan Santa. Setelah adik temuin nama Santo dan Santanya, adik-adik tandain. Habis itu adik-adik tulis di bawah sini. Nah, setelah adik-adik tulis, jangan lupa juga di atasnya adik-adik tulis nama, umur, alamat, dan juga nomor telepon. Kalau adik-adik tidak punya nomor telepon, bisa nomor telepon mama atau papa atau kakaknya ya. Nah, setelah sudah selesai semuanya, adik-adik bisa kirimkan kertasnya ke sekretariat paroki di gereja ya adik-adik ya. Bisa minta tolong ke mama, papa, atau ke kakaknya. Nah, nanti kalau udah kekumpul semuanya, nanti kakak ambil. Kalau udah kakak ambil, nanti yang jawaban yang paling benar, paling banyak, dan juga yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kakak Gaby. Nah, siapa yang mendapatkan hadiahnya akan diumumkan minggu depan di Bina Iman Online minggu depan. Oke adik-adik, kakak tunggu ya aktivitas adik-adik. Dadah! Lebih tinggi kasih Yesusku, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hai adik-adik, gimana Bina Iman Online nih? Tetap semakin seru kan? Nah, adik-adik tadi sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman, sudah membuat aktivitas. Nah, sekarang saatnya adik-adik untuk menutup Bina Iman Online pada hari ini. Yuk adik-adik, kita ambil sikap doanya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami semua dapat mengikuti Bina Iman Online dari awal hingga akhir ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, Bina Iman Online hari ini sudah selesai. Nah adik-adik jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar ya. Dadah adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan selanjutnya. Bye-bye.